Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi teman-teman, dalam video kali ini saya ingin bertanya tentang suatu masalah. Yang artian bagaimana sih cara kita menyelesaikan suatu masalah. Orang itu kan banyak yang mendapat masalah gitu ya. Nah, kita ingin bertanya-tanya tentang suatu masalah yang kenapa sih orang itu hidup tidak lepas dari suatu masalah. Kita akan berbincang dengan Pak Kiai. Sebenarnya apa itu sih masalah, Pak Kiai? Masalah ya. Oke. Jadi, masalah itu kan sebenarnya ya bahasa Arab itu Bahasa ternyata Arab, dari kata sa'ala itu pingin matinya. Masalah itu isi masdar. Artinya itu adalah pertanyaan atau permintaan. Makanya nggak heran kalau orang udah masalah kan bertanya-tanya. Kemudian orang minta solusi. Saya kira utak-atik atau seperti itu. Oh, masalah itu adalah pertanyaan atau permintaan. Berarti kalau saya banyak permintaan, berarti sebenarnya saya banyak masalah ya. Kalau orang nggak ada permintaan ya nggak ada masalah Gitu ya. Nah, bicara masalah ini lagi Pak Kiai. Sebenarnya masalah itu datangnya dari mana ini? Ya dari mana-mana. Apakah dari diri kita sendiri, atau memang itu kita datangnya itu memang suatu cobaan dari Allah itu? Bagaimana Pak? Ya, orang kadang sering langsung makan cobaan dari Allah. Saya paling nggak terima dulu ada yang seperti itu. Gitu ya. Iya. Sebenarnya ya orang banyak masalah itu ya karena dimulai dari dirinya sendiri. Ya, kalau Allah itu kan menginginkan makhluknya, ciptaannya itu kan baik, Iya. mulia, berkah. Jadi kalau ada unsur yang versus dengan itu, bukan dan lain-lain, yaitu ya tanda tanya. Jadi dimulai dari orangnya itu sendiri ya. Nah, gila, kita kan apa ya, kita punya masalah ini. Kok banyak yang datang ke Pak Kiai? Sebenarnya perannya Pak Kiai itu bagaimana ini terkait masalah suatu orang lah, ketika dalam masalah datang ke Pak Kiai itu Iya, bagaimana? ya itulah uniknya di Indonesia, khususnya di Jawa ya. Iya. Saya dulu tinggikan Kiai juga kayak gitu. Kiai itu memang makhluk aneh. Kiai itu nggak bisa daftar loh. Nggak ada pendaftaran Kiai, mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Emang nggak ada. Terus kedua, Kiai itu jabatannya juga nggak ada pensiunnya. Iya. Ya, betul. Benar-benar. Terus Kiai itu ada di setiap keadaan. Contoh orang hamil, Ya. 4 bulan 7 bulan manggil siapa? Pak Kiai. Lahiran, sholawatan kan, Iya. walimatul tasmiyah, berian nama, TK, manggil siapa? Pak Kiai. Sunatan, Pak Kiai. manten, Pak Kiai. mati. Pak Kiai. Nah, enak. Tapi ya itu menurut saya sah-sah saja. Memang kiai itu kan ya mungkin karena ya keikhlasannya dia beribadah pada Allah ya. Dan dia juga nggak kerja sih. Iya. Ya mungkin lewat disitulah, lewat rizkinya lewat itu. Jadi kalau semakin banyak orang bermasalah, kiai semakin senang. Itu doanya Pak Kiai itu Iya. Ini doanya Pak Kiai berarti banyak orang Oh, punya iya, masalah. berdoa. Enggak. Nah, ini kita ingin bicara gini Pak Kiai. Saya punya teman berarti lulusan psikologi yang mengatakan bahwa ketika orang itu punya masalah, kemudian dia kan stres. Nah, kemudian dia stres. Nah, dengan orang semakin stres, bila dia bisa menyelesaikan, maka ibaratnya orang itu semakin maju. Itu pendapat Pak Kiai bagaimana? Oh, ini semakin banyak masalah, semakin Orang banyak berpikirannya maju. latihan. Ya, itu seperti latihan orang stres itu, orang bermasalah. Ya, Itu bagaimana? Ya tergantung orangnya lah, tergantung orang.
itu memang memahami bahwasanya masalah itu adalah untuk pembelajaran, kemudian dia ingin lebih baik atau terlepas dari itu, ya bisa itu jadikan sebuah latihan dan latihan terus. Cuman ya itu tadi, kalau orang itu nggak memahami seperti itu, maka yang terjadi ya tadi itu stres. Ya. Kuncinya sebenarnya ada pada dalam wadah. Saya gambarkan gini, ini kopi ya. Ini gelas, kopi dalam gelas. Ini contoh, ini kopi tidak ada gulanya. Saya masukkan 1 genggam kopi pure, saya kasih air, tak kasihkan jenengan. Diminum kira-kira rasanya seperti apa? Ya, pahit sekali. Pahit. Tapi seumpama ini wadahnya adalah baskom gede segini, saya masukin segenggam juga, rasanya gimana? Tidak terlalu pahit. Ada pahit tapi tidak terlalu. Nah, kalau wadahnya itu besar, kolam, maka 1 genggam kopi ya nggak akan ngefek. Jadi kalau hati orang itu luas, tahu orang hidup ya pasti ada masalah. Setiap masalah pasti ada solusinya. Kan enjoy aja, enjoy. Jadi nggak pahit-pahit amat kayak gitu. Membesarkan wadah, dan wadah itu adalah hati. Nah, terus ada istilah lagi pakai secara psikologi. Jadi ketika ada orang, ibaratnya gelas inilah, ini gelas ini kan ringan. Iya. Nah, ketika ini ibaratnya ini diibaratkan suatu masalah ini sudah banyak yang ibaratnya beredar di status WhatsApp atau YouTube lah, itu sudah ada. Nah, ketika suatu gelas ini ringan, memang dianggap ringan, kemudian ditaruh di telapak tangan. Nah, setiap kita melakukan suatu kehidupan lah, kita bawa seperti ini terus, jadi ini akan semakin berat. Nah, solusinya secara psikologi ini harus ditaruh lah. Jadi kita melakukan suatu perbuatan, kita tidak usah membawa suatu masalah. Itu pendapat Pak Kiai bagaimana? Apakah ini suatu bentuk bila kita letakkan itu kita menyelesaikan masalah ini dulu, atau memang kita tidak memikirkan suatu masalah, tidak memikirkan lah suatu masalah? Itu bagaimana Pak Kiai? Ya itu kan sebenarnya cara mensikapi lah menurut saya. Satu tindakan ini. Iya, cara mensikapi, cara action seperti itu. Tahu-tahu itu berat kok dipinggul terus kan, jelas tambah berat. Tahu kalau nyicil motor itu berat, ngapain ambil motor yang bagus-bagus, motor biasa aja kan. Tuh. Jadi suatu tekanan itu memang faktor dari diri. Nah, ini bila kita punya masalah, solusi terbaiknya itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau orang Islam ya, kebetulan saya agamanya Islam. Ente Islam. Sebenarnya kalau kena masalah ya nggak akan melebar atau nggak akan berat-berat amat ketika kita paham tentang yang telah Allah perintahkan kepada kita yang sangat penting dan merupakan sebuah kewajiban, yaitu sholat. Jadi orang Islam itu sudah dididik ya, ketika waktu subuh itu sedang orang enak-enaknya tidur, jangan terlena, bangun, ingat pada Allah. Kemudian duhur itu kebetulan waktunya adalah di puncak aktivitas. Gemerungsung wah masalah ini ada itu panas lagi. Nah, jangan dipikirkan, langsung ambil air wudhu. Secara psikis langsung seger kan, dingin. Apalagi kalau berjamaah, itu nanti aura negatif kita akan hilang karena ternetralisir oleh orang-orang yang beraura positif dan energi yang keluar dari tempat beribadah itu. Asal ketika orang sudah santai, jangan terlena, ingat Allah. Maghrib pergantian hari, ingat Allah. Mau tidur, ingat Allah.
Dengan seperti itu dilakukan terus-menerus, maka akan membentuk karakter orang yang tahan menghadapi masalah. Iya, gitu. Oh, gitu ya. Nah, efek suatu orang itu punya masalah kan sulit tidur, ya pakai sulit tidur, pikiran gemerungsung, tinggal laku akhirnya mempengaruhi tinggal laku ikut gemerungsung. Nah ini apakah ada solusi lain juga seperti itu pakai untuk menyelesaikan suatu masalah? Solusi lain selain sholat, apakah ada suatu untuk mengisi hati kita? Kan sholat itu kan ada jam-jamnya. Nah, ketika kita melakukan suatu aktivitas, bagaimana sih biar kita itu tenang dalam menghadapi suatu masalah? Iya, itu adalah kalau ketenangan itu jelas aja adalah dengan zikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir pada Allah maka hati akan menjadi tenang. Karena hati itu kan jantung ini, jantung ya hati. Makanya ada istilah si jantung hati-hati ya jantung ya hati. Sebenarnya di jantung itu, di hati itu ada sebuah rongga, ada sebuah lubang yang di situ terdapat listriknya manusia. Baterainya menungsa itu tempat ditiupkannya ruh. Makanya ada metode ulama-ulama mengajarkan kita untuk melakukan zikir. Jangan pernah lihat nggak ada orang zikir ada yang gila Iya. seperti itu ya. Iya. Itu bukan sekedar geleng-geleng. Apalagi ada orang mengatakan wah itu tripping, ngawur itu metodologi memasukkan zikir ke dalam rongga. Kalau zikir sudah masuk ya itu tenang. Aduh PPKM tenang, PSBB level 1000 tenang, yang penting masih bisa ngopi. Oh, iya. Iya. Kira-kira ada suatu pakai pendapat dari Pak Kiai terkait masalah? Menurut saya ketika ada masalah ya sudah harus dihadapi, karena hidup ini adalah perjalanan. Jadi dijalani. Iya sih. Bukan tak lari. Memang harus dihadapi nih. Wih. Terkait masalah berarti harus menghadapi. Dan cari solusi yang tepat. Cukup Pak, kayaknya ada tambahan lagi. Yes, cukuplah, nanti malah kebanyakan masalah. Oke teman-teman, sekian video kali ini membahas suatu masalah. Jadi kalau teman-teman punya masalah ya jangan terlalu banyak permintaan. Kalau banyak permintaan nanti banyak masalah. Nah, apabila teman-teman punya kritik atau saran atau ada suatu pertanyaan yang bingung, silakan komen di video YouTube ini. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena video-video berikutnya akan rilis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.